11-17 juta manusia keturunan Yahudi itu dibantai. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, banyak banget yang minta untuk aku ngebahas soal Palestina. Oke, sejujurnya geng, kasus Palestina ini adalah kasus yang udah lama banget dan akhirnya booming lagi sekarang. Jadi banyak hal yang bisa kita bahas sebenarnya, dari sisi agama, dari sisi kemanusiaan. Tapi kita tidak akan banyak ngebahas dari sisi agamanya, karena kenapa? Terlalu sensitif untuk membahas hal itu. Jadi kita bahas ke sisi kemanusiaan dan sejarahnya aja. Oke, let's go. Oke geng, sekarang gue udah ada data-datanya di sini dan di handphone gue. Oke, sekarang kita mulai tentang kasus hilangnya Palestina di Google Maps ini ya. Nah, isu pertama, hilangnya negara Palestina dari Google Maps itu disebarkan oleh salah satu akun Instagram Astagfirullah. Nah, di sana dia mengatakan kalau Google Maps dan Apple Maps telah menghapus negara Palestina di peta mereka. Kayak gitu. Nah, gak lama berselang beberapa saat kemudian, si yang punya akun ini meralat berita tersebut kalau berita tersebut adalah sebuah berita palsu katanya. Nah, sebenarnya ini geng, faktanya adalah dari sejak lama Palestina ini memang sejak lama sedari awal tuh gak ada di Google Maps dan Apple Maps. Pertama, itu dikarenakan Apple Maps dan Google Maps ini perusahaan besar milik Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini adalah salah satu negara yang tidak mengakui kedaulatan atau merdekanya negara Palestina. Nah, ada beberapa negara sih geng yang tidak mengakui adanya Palestina. Yang pertama itu ada Amerika, Israel, salah satunya udah pasti, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah negara-negara apa ya? Trendsetter dunia nggak sih? Ada Korea Selatan. Sekarang bisa kita lihat di Indonesia banyak banget anak-anak yang meniru gaya hidupnya orang Korea Selatan. Prancis pusat fashion, ya kan? Amerika udah pasti ya, anak-anak yang swag-swag real hip hop arahnya udah pasti ke Amerika semua. Pengen how to be American sekarang ya kan, dari style-style dan gaya-gayanya. Terus ada Jepang juga. Jepang kan salah satu negara kuat. Beberapa persen dari peralatan canggih yang ada di Indonesia itu buatan Jepang. Saingannya sama Cina, ya kan? Udah gitu ada Jerman, ada Inggris, dan udah pasti ada Israel. Israel ini, geng, adalah negara yang bisa dibilang nih banyak banget orang-orang pinter di dalamnya. Ntar gue terangin kenapa gue bisa ngomong di Israel itu terdapat banyak orang pinter. Oke. Nah, sebenarnya nih geng ya, bisa dibilang kenapa Palestina itu tidak diakui kemerdekaannya, keberadaannya. Jadi ibaratkan gini, Palestina ini hanya sebuah keturunan gitu. Contoh kan banyak keturunan etnis kan di dunia ini. Misalkan kayak etnis Tionghoa, etnis Cina. Mereka masih bisa dibilang oke, ini bangsa Cina, padahal mereka adalah warga negara Indonesia. Tapi kan etnisnya etnis Cina. Nah, seperti itu juga lah Palestina dianggap oleh orang Amerika, orang Israel, orang negara lain tuh masih menganggap tuh mereka hanya sebuah etnis, belum sebuah negara gitu. Jadi belum diakui gitu keberadaannya. That's why mereka tidak mempunyai kemerdekaan kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa negara di dunia ini tuh yang belum diakui, sama kayak Palestina. Jadi keberadaannya itu belum diakui sebagai negara. That's why kalau kalian cek di Maps itu negara mereka tuh nggak ada. Salah satunya itu ada Sealand. Sealand itu bentuknya tuh kecil banget sih, geng. Kayak lo punya kapal tongkang satu, atau lo hidup di laut sama keluarga lo, udah karena lo nggak ada yang ngakuin, terlupakan, akhirnya jadi sebuah negara. Jadi bisa dibilang warganya adalah keluarga tersebut gitu. Itu ada, emang agak unik sih. Kalau kita juga misalkan disuruh untuk milih, lo mau nggak ngeklaim negara ini, juga kita kebingungan gitu. Gua mengklaim negara ini ada hasil bumi apa? Dia sendiri tuh hidup di atas tongkang yang bisa dibilang bahan bakunya besi gitu. Dan dia juga mau makan, mungkin dia harus ke negara lain untuk beli bahan makanan. Jelas dong, karena mereka kan negara sendiri di situ kan. Nah, terus ada juga Crimea. Crimea juga tidak dianggap sebagai negara yang berdaulat atau negara yang merdeka. Terus ada lagi Republik Lakota. Kayak gitu geng. Sebenarnya nih geng, pada tahun 2016 sudah pernah ada petisi kepada Google Maps untuk mencantumkan nama Palestina di Maps mereka. Tapi sayangnya mungkin ya, karena Amerika tuh sangat support terhadap Israel dan tanah Palestina ini masih menjadi sengketa antara Israel dan Palestina. Jadi label itu tidak terwujud. Maksudnya mereka nggak akan mencantumkan label tersebut gitu, karena masih sengketa nih, kayak orang masih sengketa lahan, sengketa tanah tuh mirip-mirip kayak gitu tuh. Jadi belum tahu pemiliknya siapa. Tapi karena Israel ini adalah sahabatnya
pendapatnya orang Amerika, jadinya Amerika lebih memihak ke Israel gitu. Jadi nama Israel dicantumkan. Sebenarnya walaupun nama Palestina itu nggak ada di Google Maps, tapi nama-nama kota yang ada di Palestina itu ada di Google Maps. Kalian bisa cek sendiri gitu. Nah sebenarnya nih geng, pada tahun 1948, tepatnya pada 14 Mei ya, itu pertama kali berdirinya negara Israel. Negara Israel berdiri setelah memenangkan peperangan Arab Israel yang dibantu oleh Amerika waktu itu. Nah di saat itu penduduk Israel banyak menduduki daerah jalur Gaza. Nah permasalahan pertama timbul ketika rakyat Israel itu merasa mereka itu agak sulit keluar masuk wilayah mereka karena wilayah tersebut berbatasan dengan Laut Tengah, Israel, dan Mesir waktu itu. Jadi mereka hanya keluar masuk untuk mencari kebutuhan hidup melalui kota Rafah yang dijaga ketat oleh pasukan dari negara Mesir dan negara Israel sendiri gitu. Terus selain jalur Gaza, Israel juga menerbut wilayah Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Setelah melalui berbagai perundingan perdamaian, Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1993 sepakat untuk mengakui kedaulatan masing-masing dan membentuk otoritas Palestina. Nah, banyak kan geng kita lihat di TV-TV atau di internet tuh rakyat Palestina tuh sedih banget diserang gitu ya, dibombardir oleh Israel semenjak kemenangan para Hamas yang berhasil menguasai jalur Gaza di saat itu. Jadi Israel menarik mundur pemukiman Yahudi dari jalur Gaza pada tahun 2005. Nah, pihak Israel ini kayak apa ya? Seperti panik gitu. Mereka itu kayak nggak mau pengaruh dari Hamas, pasukan Hamas ini bisa merugikan mereka. Makanya akhirnya mereka membombardir jalur Gaza, yang mana rakyat sipil pun ikut terkena dampaknya. Oke, sebenarnya kalau untuk membahas persoalan Palestina diserang itu udah banyak banget yang bisa kalian dapatkan, dan memang sih menyedihkan banget gitu. Tapi back in the day, coba kita lihat ke belakang. Sebenarnya kita tidak bisa mengklaim kalau semua orang Yahudi itu jahat sebenarnya. Kita harus bisa membedakan mana rakyat Yahudi yang benar-benar menjadi keturunan Yahudi yang baik dan para Zionis yang memiliki kepentingan politik. Nah itu beda tuh geng. Karena kalau misalkan nih yang gue lihat tuh kita udah mulai rasis nih. Rasisnya itu udah rasis agama. Ngomongnya Yahudi. Yang perlu kalian ketahui, Yahudi sendiri itu sebenarnya banyak yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Zionis terhadap saudara-saudara kita umat Islam. Banyak banget kita lihat pemandangan perdamaian antara umat Yahudi dan umat Muslim. Dan bahkan itu nggak terjadi hanya di luar negeri. Kan banyak tuh Yahudi di luar Israel dan di luar Palestina. Bahkan di Palestina pun ada satu tempat yang rakyat Muslimnya, umat Muslimnya dengan umat Yahudinya itu berdamai. Banyak geng, bener-bener banyak. Jadi sebenarnya kenapa bisa seheboh ini ya propaganda media sebenarnya. Tapi bukan berarti Palestina yang menderita karena dibom oleh Israel tuh nggak ada juga. Tapi lucunya yang di blow up adalah serangan ini. Jadi itu kayak praktik adu domba gimana cara dunia ini harus memulai perang dunia 3. Seperti itulah kurang lebih. Jadi propaganda media sangat berpengaruh dan mengambil andil banyak dalam propaganda perang dunia 3 ini gitu. Nah bahkan nih geng ya, gue kasih contoh. Di saat Presiden Donald Trump menyuarakan anti-Muslim di Amerika Serikat, itu para umat Yahudi yang ada di Amerika Serikat itu turun ke jalan menentang kebijakan dari Donald Trump tersebut gitu. Jadi segitunya, makanya kita tuh udah diadu domba geng. Udah bukan lagi perang agama, nggak ada sebenarnya perang agama. Di sini nih udah kepentingan politik. Yang paling gampang untuk disentil, dibakar itu adalah isu agama. Jangankan di luar negeri, di negara kita aja tuh kalau udah bahas agama tuh semuanya pada sensitif kan. Gue aja tuh terkadang merasa lucu. Gue orang Aceh geng. Ketika gue melihat orang-orang di luar Aceh nih yang ketika dibahas tentang agama tuh kayaknya wah heboh banget, terbakar banget. Tapi di Aceh tuh kayak kalem aja gitu. Kalem dalam artian ya kita yang penting tetap ibadah. Alhamdulillah masih bisa diberi umur panjang, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa taat, berdoa gitu. Ya udah gitu. Untuk apa meributkan hal-hal yang menurut kita tuh sebagai rakyat Aceh hanya menghalangi ibadah kita. Contoh, ngapain lu repot-repot misalkan bom bunuh diri lah gitu. Mendingan lo ibadah, ya dong. Tuh lu untuk ngerakit bom itu lebih baik lo gunakan untuk berdoa, untuk sholat. Itu sama aja dengan ibadah gitu. Nah, sebegitulah pemikiran orang-orang kita di Aceh. Karena menurut gua banyak orang-orang yang berpikir ekstrim ini, mereka mendapatkan ilmu agama itu setelah dewasa menurut gua. Jadi dari tadinya nggak tahu apa-apa terus dimasukkan ilmu agama, jadinya kayak kaget gitu. Oh gini ya, oh Islam itu harus gini ya gitu. Tapi kalau misalkan di Aceh, karena kita sudah dari lahir sudah di bahasa kasar ini ya, dicekokin agama
sama orang tua kita, alhamdulillah kita paham mana yang benar mana yang enggak gitu. Jadi tidak, kekerasan itu bukan jalan untuk menegakkan keadilan menurut kita orang-orang Aceh gitu ya. Nah, oke, itu tadi cerita tentang rakyatnya Palestina yang dibantai. Terus ternyata di balik itu ada juga perdamaian atau kasih sayang antara umat Yahudi dan Palestina. Oke, kita mundur ke belakang dulu. Sebenarnya, geng, umat Yahudi ini itu dulu sakit banget hidupnya. Kalian harus tahu. Sekarang itu kita bisa gampang mendapatkan info tentang terjadi di Palestina, peperangan yang sangat menyedihkan yang kita lihat itu ya karena medianya semakin canggih sekarang. Tapi kalau zaman dulu kita tidak bisa melihat hal itu. Ya, gue sendiri, gue belum lahir nih ceritanya, tapi gue yakin banget zaman dulu ya media nggak kayak sekarang kan gitu. Ya apa tuh melalui koran, mungkin koran juga ya nggak se-update sekarang gitu. Nah, di zaman dulu itu ada kejadian atau tragedi yang bernama Holocaust. Holocaust ini adalah sejarah yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan oleh rakyat atau kaum Yahudi. Ini gue gak ngomong Israel, tapi kaum Yahudi gitu. Kalau udah ngomongin Israel, udah pasti berkaitan dengan Yahudi. Tapi kalau ngomongin Yahudi, belum tentu dia Israel. Walaupun faktanya adalah ketika lu berketurunan Yahudi, lu bisa dengan gampang masuk ke Israel. Tapi tidak semua orang Yahudi itu seneng dengan kebijakan yang diterapkan oleh Israel, yaitu membenci umat Islam gitu. Nah, dulu ada sekitar 11-17 juta manusia keturunan Yahudi itu dibantai oleh Jerman alias Nazi di zaman itu, oleh Hitler. Nah, mereka itu ada cara membantainya itu, mereka dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, terus mereka diracun. Dan itu tidak peduli mau anak kecil sampai orang tua sekalipun dibantai semua habis oleh Hitler di saat itu. Terus, nah ini kejadian ini disebut dengan penyiksaan genosida. Nah, karena pakai kamar gas. Jadi penyiksaan orang kaum Yahudi ini dulu sangat menyedihkan, geng. Sedih juga gitu. Coba deh kalian baca sejarahnya. Itu bener-bener gak manusiawi. Dan jumlahnya sampai 17 juta orang. Nah, kayak di sini gue pengen mengajak kalian untuk memandang untuk tidak rasis. Kenapa? Ketika kalian mendengar kata Yahudi, belum tentu dia jahat gitu. Bukannya kita membela, enggak. Tapi kalau udah mendengar kata Israel, nah kalau itu gue gak bisa menilai, ya kan? Karena yang terjadi sekarang ini adalah kepentingan politik, bukan kepentingan agama, kayak gitu. Jadi bisa dibilang rakyat Yahudi ini sendiri pernah mengalami yang namanya dibantai. Tapi pada kenyataannya sekarang kita bisa melihat mereka juga masih ada yang tidak terima dengan keputusan Israel, yang otomatis ya mereka mungkin orang yang tidak menerima dengan kebijakan Israel atau Zionis ini untuk membantai rakyat ini, mungkin mereka mengingat gimana masa nenek moyang mereka dulu dibantai kayak gitu. Jadi mereka masih punya sisi kemanusiaan. Jadi ini bukan lagi soal perang agama, geng. Jadi benar-benar ini tentang perang politik kayak gitu. Nah, di balik ini semua ada siapa? Ya kalian bisa tebak sendirilah. Di balik ini semua pasti ada satu negara yang selalu ikut campur dengan permasalahan dunia ini gitu. Dan itu dari tadi kalau kita lihat dari sisi sejarah dan fakta-fakta yang ada di media sekarang ya, geng ya. Oke, kita bisa lihat dari cerita agama Islam. Kenapa mereka kayak ngebet banget pengen menghancurkan Masjid Al-Aqsa gitu kan? Pengen mengganti Masjid Al-Aqsa itu dengan bangunannya rakyat Israel. Gue gak berani ngomong ini rencananya umat Yahudi, gue gak berani ngomong kayak gitu karena gue tidak tahu fakta sebenarnya kan, karena gue gak di sana. Tapi ini secara agama nih, pandangan agama. Mengapa mereka ngebet banget pengen menghancurkan Masjid Al-Aqsa itu? Karena dari kepercayaan agama kita itu, di bawah Masjid Al-Aqsa itu terdapat sebuah harta karun surga sebutannya, dengan nama lain Tabut Musa. Isinya itu ada 10 perintah Allah dalam sana. Ada gulungan kitab Taurat, Alkitab Ibrani, kitab Kejadian, dan kitab Ulangan. Dan 1 buli-buli emas berisi mana, dan tongkat Harun yang pernah bertunas. Gue gak mau bilang kaum Yahudi ya, karena gue gak berani, maksudnya gue gak berani ngeklaim semua orang Yahudi itu yang benar-benar pengen hancurin kita. Karena kalau yang dari gue lihat, masih ada orang Yahudi itu masih punya hati nurani. Selebihnya itu kayak Zionis, kaum Zionis. Nah, itu dia tadi, geng. Sekarang kan kalian udah mulai tahu ya, kenapa Maps itu tidak ada nama Palestina di sana, karena memang masih ada negara-negara yang belum mengakui kemerdekaannya Palestina. Sebenarnya tuh yang mengakui banyak banget. Justru yang negara yang tidak mengakui itu sedikit. Tapi mau gimana lagi? Kalian tahu kan, Amerika itu adalah negara adik kuasa. Kita ini bisa dibilang ya sudah terkontrol. Ya kalau misalkan kita bilang oke, lawan gitu segala macam, ya nggak mungkin, geng. Sekarang semua barang-barang, benda-benda yang ada di dunia ini tuh kebanyakan ya milik perusahaan negara-negara tersebut, negara-negara besar tersebut gitu. Dan gue ingatin lagi, jangan pernah rasis
tentang agama. Kalian harus ingat, geng, agama di dunia ini semuanya itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, ya kan? Karena 4 Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu adalah kitab perintah Allah gitu. Hanya saja beda kesempurnaannya dan beda zamannya. Jadi kalau ketika kalian melihat suatu fenomena, jangan terlalu cepat rasis dengan membenci, wah ini orang agama ini manusia ini, nggak bisa. Karena kita cek dulu nih, ada kepentingan apa di belakang itu. Oh, ternyata ada kepentingan politik. Jadi sebenarnya ada satu komunitas yang tujuannya benar-benar pengen menguasai bumi. Jadi bukan lagi persoalan agama. Gue yakin semua orang yang beragama itu baik, karena tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan keburukan gitu. Perbedaan itu ada memang. Misalkan nih kayak kita mungkin agama Islam mungkin oke, kita tidak bisa menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan agama ini. Bener, tidak boleh. Tapi bukan berarti kita membenci gitu. Itu beda ya, paham ya? Tidak boleh sama membenci itu beda gitu. So, apapun agamanya, gue yakin semuanya bertujuan baik dan menyembah Tuhan seperti kita agama Islam menyembah Allah gitu kan. Jadi ini bukan soal agama, geng. Ini sudah menyangkut persoalan kemanusiaan dan kepentingan politik.